Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana keadaan pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ibu juga baik. Silakan ketua kelas di sini siapa? Siapa namanya? Oh, Eva. Silakan Mbak Eva untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nanti jika ibu panggil namanya, silahkan jawab hadir dan angkat tangannya ya. Eva Putri Febrianti, Elisa Erawati, hadir. Febi, lalu Putri, Sylvia. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, di sini ada bibul bilangan bulat. Pada waktu masih sekolah dasar SD kelas 4, 5, dan 6 kita sudah mengenal lah bilangan. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi bilangan bulat. Apa sih sifat-sifat dari bilangan bulat, macam-macam dari bilangan bulat itu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu untuk memahami dan menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, serta menentukan cara untuk mencari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan membahas bilangan bulat. Oke, di sini ada yang tahu apa sih bilangan bulat itu? Oh, belum tahu ya? Oke, kita akan membahasnya. Bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, bilangan 0 ini adalah bilangan netral. Dia tidak positif juga tidak negatif. Nah, sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan yang berada di sebelah kanannya 0. Ini ya. Ada apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dinamakan bilangan positif yang berada di sebelah kanan 0. Lalu, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kirinya 0. Apa saja? Men 1, men 2, men 3, men 4, dan men 5. Nah, ini dinamakan bilangan negatif. Dan apabila gabungan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini dinamakan bilangan cacah. Bilangan cacah berarti apa artinya? Bilangan yang dimulai dari bilangan 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dinamakan bilangan cacah. Oke, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, oke, ibu punya soal cerita. Dengarkan ya. Ini, Nindi mempunyai 2 ekor kucing. Lalu pamannya memberi Nindi 2 kucing lagi. Jadi berapakah kucingnya Nindi sekarang? 4. Dari mana? Oke, 2 ditambah 2 hasilnya? 4. Oke, kita menggunakan garis bilangan ya. Oke, tadi berapa kucingnya Nindi? 2. Ditambah kucingnya pamannya tadi berapa? 2. Nah, kita menggunakan garis bilangan ini ya. Nah, lihat ini. Di sini 2 ini bilangan positif atau negatif? Positif. Berarti di sebelah kanannya 0 ini ya. Lalu tambahkan 2 lagi ini juga positif. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 2 langkah. Dilihat ini kita hitung 1, 2. Jadi berapa hasilnya? 4.
Oke, sudah paham kan semuanya penjumlahan? Sekarang kita menuju ke pengurangan. Pengurangannya, di sini Ibu mempunyai simbol apabila positif bertemu dengan negatif. Positif bertemu dengan positif. Ini lihat, ini ada seperti arah jarum jam ini. Positif bertemu dengan positif maka akan menghasilkan positif. Kita geser lagi. Positif bertemu dengan negatif maka hasilnya negatif. Lalu kita putar lagi. Negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya positif. Nah, sekarang Ibu punya soal. Nah, di sini Ibu punya soal 1 dikurangi min 4. Dan dilihat ini simbolnya, min bertemu dengan min. Tadi apa? Min bertemu dengan min positif, maka ini akan menghasilkan positif. Jadi ini berubah jadi positif ya. 1 ditambah 4. Kita lihat dari garis bilangan ini 1 ke 4 tambah 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Jadi berapa hasilnya? 5. Oke. Nah, sudah paham kan ya tentang pengurangan? Ini bisa dilihat simbol-simbolnya. Positif, jika positif bertemu dengan positif maka akan menghasilkan. Oke, bisa dilihat di simbol ini ya. Selanjutnya kita menuju atau bab selanjutnya adalah sifat-sifat dari bilangan bulat. Nah, sifat-sifat bilangan bulat ini ada dua macam. Yang pertama sifat komutatif dan yang kedua sifat asosiatif. Nah, yang pertama sifat komutatif ya. Sifat komutatif, ada yang tahu apa sifat komutatif itu? Belum tahu ya? Oke, kita akan pelajari di sini. Pertanyaan pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat kebalikan. Lebih mudahnya sifat kebalikannya. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kebalikannya ya. Oke, kita langsung ke soal. Contoh soalnya, nah, di sini Ibu punya 3 tambah 2. 3 tambah 2 kalau kita masukkan ke sifat komutatif, jadi kebalikannya, jadi berapa kebalikannya? 3 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 5. Ini sifat komutatif ya. Selanjutnya kita ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B dalam kurung A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan, kita kelompokkan, A ditambah B tutup kurung sama dengan C yang ditambah C. Nah, itu dinamakan sifat asosiatif. Dalam tanda kutip, yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita contoh soalnya gini ya. Nah, ini dalam kurungnya 1 tambah 2, lalu ditambah 3. Sama dengan kita ini ya, dikelompokkan 1, 2, 3 yang jadi gini. Nah, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. 3 ditambah 2 berapa? 5. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya
1 tambah ini hasilnya berapa? 5. 1 tambah 5 sama dengan 6. Hasilnya 6 ya. Oke, sudah paham sifat komutatif dan sifat asosiatif? Paham. Oke. Sekarang Ibu lebih pahamnya lagi. Untuk ketua kelas silahkan ambil LKPD di meja Ibu, lembar kerja siswa. Nah, Ibu punya soal di situ. Silakan untuk ketua kelas dibagikan ke teman-temannya untuk dikerjakan. Cara kerjaannya gini ya, berdiskusi sebangku dengan teman sebangku. Oke, silakan ketua kelas. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah ya. Dikerjakan berdiskusi ya dengan temannya, bisa melihat ini simbol-simbolnya, bisa membuka buku juga boleh. Ini garis bilangan, contoh-contoh soalnya. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Oke, sudah selesai semakan ya. Di sini Ibu sudah tulis soalnya yang ada di LKPD lembar kerja. Di sini ada A, B, C, A tambah B, C min B, dalam kurung A tambah B tambah C. Oke, semuanya lembar kerjanya ditaruh di meja, tidak boleh ada yang diganti ya. Oke, yang pertama, soal pertama, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Eva. Ini. Jadi ini kan sudah diketahui A, B, C-nya. Jadi A ditambah B berapa? Min 1 ya. A tambah B, 2 ditambah min 3 jadi min. Oke, betul. Lalu C min B-nya 4. Betul. Lalu A tambah B tambah C? 0. Nah, kita dikerjakan dulu yang di dalam kurung kan ya. A tambah B, 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Nah, min 1 ditambah 1 jadi 0 hasilnya. Ini benar. Lalu ini C-nya. Ini belum diketahui ya C-nya ya. Cara mengetahui C-nya gimana? Oke, kita lihat dari ini ya. Dari ini kan sudah ketahui C min B-nya 5. C min 2 sama dengan 5. Siapa yang tahu? Bagaimana? C min B sama dengan 5, C min 2 sama dengan 5, C sama dengan 5 tambah 2, C sama dengan 7. Oh, berarti hasilnya berapa? 7. Oke, berarti kita sudah mengetahui ya. Kita sudah mengetahui C-nya sama dengan 7. Oke. Sekarang A tambah B berapa? 6. Nah, sekarang kita ke soal ini. A ditambah B. A tambah B dulu berapa? 4, 6, lalu tambahkan 7 lagi berapa? Hasilnya berapa? 13. Oke, hasilnya tuh. Sekarang yang terakhir ini siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Yang di sini A tambah B berapa? A tambah B sama dengan 4. Ya, betul. Lalu C min B-nya 4. Ya, betul juga. Lalu A tambah B tambah C-nya itu dikerjakan dalam kurung dulu. Ayo, berapa hasilnya? Berapa? 0. Oke. Bener ya. Sudah bisa ya? Oke, ini sudah benar semuanya. Nah, sekarang Ibu punya suatu pernyataan.
pertanyaan. Jika A ditambah B, jika A adalah bilangan genap dan B bilangan ganjil, maka hasilnya akan bilangan ganjil. Apakah pernyataan ini selalu tetap atau bisa berubah atau ada kemungkinan lainnya? Bisa, ayo. Tetap, karena bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Oke. Oke, saya mempunyai suatu pertanyaan. Jika A adalah bilangan genap dan B bilangan ganjil, jika dijumlah, maka hasilnya akan bilangan ganjil. Apakah pernyataan itu benar? Maksudnya tetap atau bisa berubah atau ada kemungkinan lainnya? Bisa ada yang jawab? Ya, silakan, bagaimana? Tetap, karena bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Oke. Jadi benar ya, jawabnya gitu. Coba kita tunjukkan. Saya hapus dulu ini. Jika A bilangan genap, kita misalkan 2 ya. B bilangan ganjil 3. Jika dijumlahkan, maka hasilnya akan bilangan ganjil. Nah, apakah benar? Kita coba. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, tadi Eva jawab gimana? Tetap. Tetap, karena bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil. Kalau kita balik kebalikannya ya, jika A-nya bilangan ganjil, contohnya 1, dan B-nya bilangan genap 2, maka jika dijumlahkan juga menghasilkan bilangan ganjil. Berapa? 3. Jadi pernyataan itu tetap ya. Oke, nanti lembar kerjanya bisa dikumpulkan ketua kelas. Nanti ketua kelas lembar kerjanya taruh ke meja ibu ya, di kantor nanti. Oke. Jangan lupa nanti ada latihan soal di LKS-nya dikerjakan ya, untuk lebih paham lagi, bisa mengerti tentang bilangan bulat. Semangat untuk belajarnya ya, dikerjakan jangan lupa. Oke, silakan bukunya semuanya dimasukkan ke tas. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini pertemuannya. Oke, semuanya sudah rapi, duduk yang baik. Oke, nanti jangan lupa ya ketua kelasnya, nanti lembar kerjanya ditaruh ke meja ibu ya. Oke, untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, cukup belajar pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan kita akan lanjut ke pertemuan besoknya lagi. Oke, tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.